Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama. Nabi Harun bersama Nabi Mus menghadapi Firaun yang terkenal dengan A. Kesombongannya, B. Kebijaksanaannya, C. Keadilannya, D. Kepemimpinannya yang bijak. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Kesombongannya. Firaun dikenal dengan kesombongannya dan klaim dirinya sebagai Tuhan yang menjadi tantangan besar bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Nabi Harun saat Bani Israel terjebak dalam kekufuran setelah keluar dari Mesir? A. Membiarkan mereka. B. Mengajak mereka kembali kepada Allah. C. Menerima mereka apa adanya. D. Menyalahkan mereka. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mengajak mereka kembali kepada Allah. Nabi Harun berusaha untuk mengajak Bani Israel bertaubat dan kembali kepada Allah setelah mereka menyimpang. Pertanyaan ketiga, Nabi Harun dianggap sebagai seorang nabi yang memiliki A. Kekuatan fisik yang luar biasa, B. Kepandaian dalam berperang, C. Karakter yang lembut dan sabar, D. Kemampuan untuk mengubah nasib. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Karakter yang lembut dan sabar. Nabi Harun dikenal memiliki karakter yang lembut, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi kesulitan. Pertanyaan keempat, Nabi Harun meninggal dunia sebelum A. Memasuki tanah suci, B. Menghadapi Firaun, C. Memimpin Bani Israel ke tanah Promes, D. Menyaksikan pembebasan Bani Israel. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Memimpin Bani Israel ke tanah Promes. Nabi Harun meninggal sebelum Bani Israel berhasil memasuki tanah perjanjian. Pertanyaan kelima, siapakah yang menggantikan Nabi Harun setelah wafatnya? A. Nabi Ibrahim, B. Nabi Musa, C. Yusya bin Nun, D. Nabi Daud. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Yusya bin Nun. Yusya bin Nun menggantikan peran Nabi Harun sebagai pemimpin setelah wafatnya. Pertanyaan keenam, Nabi Harun membantu Nabi Mus dengan berbicara kepada Firaun karena Nabi Harun. A. Nabi Harun lebih pintar. B. Nabi Harun lebih sabar dan pandai berbicara. C. Nabi Mus tidak mau berbicara. D. Firaun lebih menghormati Nabi Harun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B.
Nabi Harun lebih sabar dan pandai berbicara. Nabi Harun lebih pandai berbicara dan memiliki sifat sabar, sehingga menjadi juru bicara yang baik untuk Nabi Musa. Pertanyaan ketujuh, apa yang menjadi alasan Bani Israel tidak langsung percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Mereka A. Tidak percaya kepada wahyu. B. Takut dengan Firaun. C. Ingin tinggal di Mesir. D. Lebih memilih menyembah anak sapi. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Takut dengan Firaun. Bani Israel merasa takut dan terintimidasi oleh kekuatan Firaun, yang menyebabkan mereka ragu untuk menerima dakwah Nabi Musa dan Nabi Harun. Pertanyaan ke-8. Bagaimana sikap Nabi Harun terhadap penyembahan patung anak sapi oleh Bani Israel? A. Mengabaikan. B. Mengancam mereka. C. Menasihati dengan lembut. D. Memerangi mereka. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Menasihati dengan lembut. Nabi Harun menasihati Bani Israel untuk berhenti menyembah patung anak sapi dan kembali kepada Allah. Pertanyaan ke-9. Nabi Harun dianggap sebagai contoh A. Keberanian. B. Kepemimpinan yang bijaksana. C. Keuletan. D. Kemurahan hati. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Harun dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan sabar, serta berperan besar dalam mendukung dakwah Nabi Musa. Pertanyaan ke-10. Dalam sejarah Islam, Nabi Harun dikenal sebagai nabi yang memiliki hubungan khusus dengan A. Kaum Madinah. B. Kaum Bani Israel. C. Kaum Madian. D. Kaum Quraisy. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kaum Bani Israel. Nabi Harun adalah nabi yang diutus untuk membimbing Bani Israel, kaumnya sendiri. Pertanyaan ke-11. Apa yang Nabi Harun lakukan setelah Nabi Musa pergi ke Gunung Tursina? A. Mengambil alih kepemimpinan penuh. B. Memimpin Bani Israel dengan bijaksana. C. Meninggalkan Bani Israel. D. Menyebarkan agama kepada kaum lain. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Memimpin Bani Israel dengan bijaksana. Nabi Harun memimpin Bani Israel dengan bijaksana dan sabar selama Nabi Musa berada di Gunung Tursina. Pertanyaan ke-12. Mengapa Bani Israel menyesal setelah menyembah patung anak sapi? Mereka A. Diberi hukuman. B. Dihukum dengan penyakit. C. Merasa berdosa setelah ditegur Nabi Harun. D. Takut dengan ancaman Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Merasa berdosa setelah ditegur Nabi Harun.
Setelah Nabi Harun menegur dan mengingatkan mereka, Bani Israel merasa berdosa dan menyesal atas perbuatan mereka. Pertanyaan ke-13. Di mana Nabi Harun wafat menurut sumber Islam? A. Mekah. B. Gunung Tursina. C. Madinah. D. Mesir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Gunung Tursina. Nabi Harun wafat di Gunung Tursina, tempat yang juga menjadi lokasi pertemuan Nabi Musa dengan Allah. Pertanyaan ke-14. Nabi Harun adalah bagian dari keluarga yang A. Terkenal kaya raya. B. Memiliki kemampuan berperang. C. Memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. D. Berasal dari bangsa Mesir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Nabi Harun berasal dari keluarga Nabi Musa yang sangat dekat dengan Allah dan diutus sebagai nabi. Pertanyaan ke-15. Siapakah yang bertanggung jawab atas penyembahan patung anak sapi selama ketiadaan Nabi Musa? A. Nabi Harun. B. Samiri. C. Bani Israel. D. Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Samiri. Samiri adalah orang yang menggiring Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi selama Nabi Musa tidak ada. Pertanyaan ke-16. Apa yang dilakukan Nabi Harun untuk menghentikan Bani Israel yang menyembah patung anak sapi? A. Menyalahkan mereka secara langsung. B. Mengancam akan menghukum mereka. C. Menasihati mereka untuk bertobat. D. Menghancurkan patung tersebut. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Menasihati mereka untuk bertobat. Nabi Harun berusaha mengingatkan mereka dengan cara yang lembut agar bertaubat dan kembali kepada Allah. Pertanyaan ke-17. Nabi Harun sering dianggap sebagai simbol dari A. Kepemimpinan yang kuat. B. Kesabaran dan kebijaksanaan. C. Kemampuan berbicara yang hebat. D. Kekuatan fisik yang luar biasa. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kesabaran dan kebijaksanaan. Nabi Harun dihargai karena sifat sabar dan bijaksananya dalam memimpin kaumnya. Pertanyaan ke-18. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi A. Ibrahim. B. Muhammad. C. Musa. D. Ismail. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Musa. Nabi Harun adalah saudara kandung Nabi Musa. Pertanyaan ke-19. Nabi Harun menerima wahyu dari Allah untuk A. Menyebarkan hukum-hukum agama. B.
Membantu dakwah Nabi Musa. C. Menjadi hakim di Bani Israel. D. Membimbing Bani Israel ke tanah perjanjian. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Harun diutus oleh Allah untuk membantu Nabi Musa dalam berdakwah dan menyampaikan wahyu. Pertanyaan ke-20. Nabi Harun merupakan bagian dari keluarga A. Ahlul Bait. B. Bani Israel. C. Madian. D. Quraisy. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Bani Israel. Nabi Harun adalah bagian dari Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini. Dan like jika kalian suka video ini.